utlubil ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Tapi dalil tentang belajar dewasa belum dapat saya, Pak Ustaz. Berat agama Islam itu, Pak Ustaz. Mau haji ke Makkah 70 juta, store 2025, berangkat 2055, 35, 45, 55, 30 tahun nunggu, tiap tahun kenduri. Berangkat 2055, 2054 mati. Siapa bilang Islam ini menyusahkan orang? Memang dari pintu kanan payah, bisa dari pintu kiri. Dari pintu kiri payah, saya masuk masjid Darul Muta'alim nih, tidak dari pintu kiri, tidak dari pintu kanan, dari pintu depan. Jadi kalau tidak bisa pergi ke Makkah karena keterbatasan lain sebagainya, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih tidak, Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama, boleh mengamalkan hadis hasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, insyaallah. Maka nanti jam 6:10 selesai pengajian, Bapak Ibu semuanya sholat sunat isyraq. Pas Bapak Ibu sholat sunat itulah saya pulang, biar mudah saya lewat. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena nanti kau akan binasa. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena kau nanti binasa. Itulah yang akan kita kaji subuh ini. Apa saja yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Ini kalau tak dijelaskan nanti orang bingung memahaminya ini. Apa kata Ustaz Somad tadi? Jadilah kau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi kelima, kau binasa. Pas pula dia anak yang kelima, binasa laku, kata dia. Makanya kalau ngaji itu dengar baik-baik, fokus. Kalau mau dengar, dengar. Kalau mau tidur, tidur. Jangan pengajian tidur-tidur ayam. Aku tadi waktu Ustadz tuh pengajian macam-macam ku dengar, macam tidak. Nah, itulah yang banyak kacau itu. Ustadz, apa hukumnya suami saya ini sholat Nabi Daud? Sehari sholat, sehari tidak. Mana ada sholat Nabi Daud? Sholat Nabi Daud itu malam tahajud. Yang ada itu puasa Nabi Daud. Kenapa muncul sholat Nabi Daud? Gara-gara mengaji sambil tidur. Kalau mau ngaji, ngaji. Kalau mau tidur, tidur. Jadi kalau ada yang mau tidur, tidurlah. Nanti kami bangun nih jam 6:10. Jam 6:10 sore nanti kami bangunkan. Yang pertama, kun aliman. Ini puncaknya. Kalau memang kau mau jadi, kun aliman, jadilah orang yang alim, berilmu. Apa beda alim sama ulama? Kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Makanya orang Indonesia ini suka mubazir. Yang kami hormati para alim ulama. Kalau sudah alim, ulama lah itu. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Makanya kalau ada orang menghafal bahasa Arab 3, itu dia hafal 6. Karena bahasa Arab itu lain bentuk tunggal, lain bentuk jamak. Kalau buku satu, kitab. Kalau banyak, kutub. Kalau pintu satu, bab. Kalau banyak, abwab. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Kalau ustadz, satu, ustadz. Kalau banyak, asatiz.
Nah, jadi menghafal kosakata. Kata Nabi yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi alim. Alim dia. Datanglah mahasiswa menjumpai saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini sedang menulis tesis S2. Di mana? Di UIN. Ya, boleh saya konsultasi? Boleh, saya bilang. Konsultasinya di mana? Kata dia. Saya tanya, kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan pula. Ini kalau saya bawa konsultasi ke kafe, ini bisa jadi walid saya nanti. Konsultasinya di masjid, saya bilang, supaya jangan jadi fitnah. Jangan berdua, kau bawa kawan kau lagi. Ah iya. Waktu itu saya belum nikah. Ceritanya udah lama. Apa yang mau dikonsultasikan? Saya, mahasiswa, mahasiswi. Tak boleh berdua. Karena kita berdua berarti yang ketiga setan. Ini hadisnya sahih, tapi banyak orang yang memplesetkan. Pergi laki-laki sama perempuan nonton, ikut kawannya. Biar supaya dia bisa berdua, dia bilang, kalau bertiga berarti kau setan. Apa yang sedang kau tulis S2? Saya Pak Ustadz sedang menulis namanya andragogi. Apa itu maksudnya? Belajar setelah dewasa. Terus sudah saya cari-cari dalam Quran, nggak ada belajar setelah dewasa. Saya pun mencari dalam hadis, nggak ada belajar setelah dewasa. Yang saya dapatkan adalah utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Tapi dalil tentang belajar dewasa belum dapat saya Pak Ustaz. Terus saya tanya dia, Nabi Muhammad dapat wahyu umurnya berapa? 40. Abu Bakar beda dia dengan Nabi umurnya berapa? 2 tahun. Berarti waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra, Abu Bakar belajar ke Nabi, berapa umur Abu Bakar? Memang kalau pagi-pagi ini payah berpikir memang. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu Iqra umurnya 40. Beda Nabi dengan Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar belajar Islam, berapa umur Abu Bakar? 38 kan? 38 itu anak-anak atau orang tua? Saya 28. 38 itu usia dewasa. Oh kata dia. Oh kata dia. Saya pun oh juga. Oh kok bisa kau S2? Jadi mengambil dalil itu bukan mesti tekstual. Kalau dalil itu tekstual tertulis, itu anak TK pun bisa. Jadi orang yang alim adalah membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sejarah, mengambil kesimpulan. Nabi Muhammad dapat wahyu umur berapa? 40. Beda Nabi dengan Khadijah umurnya berapa? 15 tahun. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, perempuan yang pertama belajar masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Pertanyaannya, berapakah umur Khadijah belajar Islam? 55. Apakah 55 itu anak-anak atau dewasa? Dewasa. Apa kata dia? Oh, kata dia. Jadi akhirnya pertemuan kami waktu itu isinya oh, udah pulang dia. Berilmu. Itulah pentingnya Allah kasih kita akal. Akal inilah yang dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, memahami. Afala ta'qilun. Ini banyak orang sekarang tak bisa, tak ada akal. Dulu waktu Tuhan membagi-bagi akal, dia nggak datang. Maka betul kata orang Minang, kurang akal minum ayaka.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.